Oke. Qaulul wali iku pengucap wali. Ya, ulangi. Fal ijabu maka utawi ijab iku qaulul wali pengucape wali rupane ya ankahtuka binti fulana bimahrin riyalaini. Masalan guys, masalan ankahtuka anikahaken ingsun ka ing dika ing sira binti ing anak wadon ingsun fulanah ya fulanah binti fulanah. Jadi fulanahnya itu menyebutkan nama fulanah siapa, fulanah binti siapa, atau langsung ankahtuka binti fulanah ya bimahrin kelawan mas kawin riyalaini rong ringgit atau rong real ya sih masalan upamane. Wal qabulu utawi qabul iku qalu Zaid pengucape pengantin lanang qabil tu anrami kula nikahaha ing nikahe kemanten wadon bil mahril mazkur kelawan mas kawin kang sinebut. Ya. Kita coba teruskan dulu kam syurutul ijab. Kam syurutul ijab ya. Ya. Syurutul ijabi utawi ske syarate ijab atau utawi piro-piro syarate ijab iku isnani loro ayyakuna sewiji arab ana iku bilafdzi ingkahin kelawan lafad inkah au tazwijin atawa tazwij wala yasihu lan ora sah ijabe bilafzi ijabat ibahatin kelawan lafad ibahah au ba'in utawa lafad bai' au nahwihima utawa sepadane wa yakuna lan arab ana opo ijab iku minal wali saking wali au wakilihi utawa wakile wali wala yasihu lan ora sah ijabe min ghairihima saking liyane wali lan wakil. Kam syurutul qabul ya iku piro utawi ke syarate qabul. Syurutul qabul arba'atun. Syurutul qabul utawi syarate qabul iku arba'atun papat. Ayyakuna arab ana apa qabul iku muttafiqan petuk ittifaq bil ijabi kelawan ijab. Falau qala al waliyu maka lamun ngucap wali zawajtuka hindan ngerabi kaki ingsun ing sira hindan ing ibu hindan atau mbok hindan hindun faqala maka ngucap ya faqala zauju maka ngucap bojo lanang qabiltun ramikula tazwija ing rabine da'din buda'din lam yasiha maka yakti ora sah. Wa ayyakuna lan arab ono opo qabul iku muttasilan tepung bil ijabi kelawan ijab disi utawa kari wa alla yahsulu lan arab ora hasil ing ijab ing bainahuma antarane ijab qabul faslun tawilun opo faslun tawilun pisah kang suwe au kalamun ajnabiyun utawa gunem kang liya wa ayyakuna lan arab ono opo qabul iku minaz zauji sangka pengantin lanang au wakilih utawa wakile pengantin lanang. Nah itu ini coba kita perhatikan ya
mulai dari pertanyaan mas-sighah as-sighah. Jawaban dari kitab ini dengan jelas dan sederhana serta ringkas ya. As-sighatu hiyal ijab. As-sighah hiyal ijab wal qabul. Sighat adalah ijab dan qabul. Sebab arti secara umum memang sighat itu sesuatu yang kita ucapkan atau dikeluarkan dari makhluk yang bernama manusia. Sighat dalam pernikahan atau sighat dalam beberapa hukum fikih itu adalah adanya satu komunikasi, dialog, soal dan jawab ya, antara orang yang menyampaikan dengan yang menyambut sampaian tadi. Orang yang bertanya dengan yang menjawab, orang yang menyatakan dengan yang menerima pernyataan itu. Ya, mari kita lihat fal ijabu. Adapun ijab itu adalah qaulul waliyi, ucapan dari wali nikah. Siapa wali nikah itu kemarin? Wali nikah itu yang wali nasab, ada wali nasab itu ada mujbir dan ghairu mujbir. Wali mujbir itu wali yang bisa memaksa anak gadisnya tanpa harus menerima persetujuan. Walaupun sekarang zamannya sudah enggak zamannya lagi. Ya, tetap zaman sekarang harus ada dialog antara wali dengan yang diwali ini, dengan yang dinikahkan itu. Nah, ucapan walinya seperti apa? Kita sering mendengar, ini yang paling ringkas adalah ankahtuka binti fulanah bimahrin bla 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 bla. Ya. Ankahtuka binti fulanah bimahrin bla 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 bla. Kawan qabulnya qabiltu nikahha bil mahril madhkur. Itu yang paling ringkas. Sekarang yang sering muncul di masyarakat kita kalimatnya agak panjang. Ada lafaz, kalau pakai bahasa Arab, ankahtuka wa zawwajtuka. Misalnya disebutkan nama anaknya siapa? Binti, anakku bernama fulanah dengan mas kawin atau bimahril zahab gramaini halan. Nah, itu adalah ucapan wali yang langsung. Ada juga kalimatnya ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka binti fulanah ya bimahri zahab gramaini halan, seperti itu. Kemudian nanti dijawab qabiltu tazwijaha wa nikahaha. Kalau ankahtuka berarti jawabannya qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bidzalik. Ada yang menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur. Ya. Ada yang menjawab begitu. Jadi sekali milih ben enakan di. Walaupun sighatnya kalimatnya ini sempat dipertanyakan oleh beberapa ahli bahasa, ya ada beberapa kalimat yang diperdebatkan, tapi kita ikut yang umum-umum saja. Jadi nanti boleh kita menggunakan kalimat yang lumrah yang biasa digunakan di daerah mana. Terus pertanyaannya, apakah harus pakai bahasa Arab? Oh, tidak. Cuman biasanya bahasa Arab itu
digunakan oleh kalangan santri untuk menunjukkan bahwa dia santri. Ya padahal sih enggak juga. Boleh-boleh aja pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Cina. Asal mengerti, yang penting antara orang yang mengucapkan ijab dengan yang menerima ijab atau qabul itu saling mengerti. Saling mengerti dan faham bahwa yang diucapkan itu benar-benar adalah kalimat yang saling difahami. Kalau kalimatnya tidak difahami, ya berarti itu makhluk apa kita ini? Ngobrol tapi nggak paham kan? Apalagi ini sebuah perjanjian, sebuah akdun, sebuah akad ya. Ya. Lalu bagaimana sebuah ijab atau ucapan dari wali itu dihukumi sah atau tidak? Kita harus lihat menurut Syekhona Khalil ada beberapa syarat, dan menurut kitab ini ada beberapa syarat, yaitu syurutul ijab ithnani. Syarat ijab ini sah untuk diucapkan itu ada dua, yaitu satu, ayyakuna bilafzi inkahin, harus menggunakan lafaz inkah, au tazwijin, atau lafaz tazwij. Di Cirebon ini kebanyakan dua-duanya dipakai, disatukan. Ankahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu. Nah, jadi tidak ada keraguan sebab dua-duanya dipakai. Ya. Inkah dengan tazwij. Yang penting tidak diganti dengan kalimat lain. Wala yasihu bilafzi ibahatin au bai'in au nahwihima. Jadi kalimat yang sharih untuk menikahkan itu hanya dua, yaitu kalau dalam bahasa Arab saya ankahtuka wa zawwajtuka. Kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya digunakan saya nikahkan kamu atau saya kawinkan kamu. Sebab dua kata ini menyatu sebenarnya. Dalam beberapa kitab seperti dikatakan an-nikah lughatan, menurut bahasa itu al-wati, maknanya kawin kan, sama saja. Jadi nanti ujung-ujungnya ke sana. Ya. Wa yakuna minal wali aw wakilihi wala yasuh min ghairihi. Jadi ucapan ijab ini harus dikeluarkan dari wali atau yang mewakili wali nikah atau yang mewakili wali. Selain dari wali atau yang mewakilinya, wala yasihhu, tidak sah. Ya. Ini pertanyaannya mungkin, bagaimana kalau seandainya wali itu didampingi ketika mengucapkannya? Ya. Selagi yang mengucapkannya itu tetap wali, nggak ada masalah. Tapi kalau yang mengucapkannya orang yang mendampinginya, itu yang berbeda, berarti itu adalah ucapan min ghairihima. Kecuali langsung saja diwakilkan. Nah kalau sudah diwakilkan berarti wali harus masuk ke dalam. Kan sudah diwakilkan. Makanya di daerah-daerah tertentu tradisi setelah wali dari pengantin perempuan itu memasrahkan walinya pada orang dipercaya, pada petugas KUA atau pada kiai, maka etikanya wali harus segera pergi dari majelis itu. Karena dia sudah memberikan hak kewaliannya pada orang yang mewakili itu. Mulane sering dengar, Pak, masuk ke dalam. Karena memang tidak etis, orang sudah mewakilkan kok masih ngikutin saja. Seperti itu. Ya. Selanjutnya syurutul qabul. Syurutul qabul. Ya. Syarat-syarat qabul atau ucapan dari yang menerima itu, pengantin laki-laki. Itu ada 4. Syurutul qabul arba'atun. Ayyakuna muttafiqan bil ijab. Ucapan itu ittifaq dengan ijab, harus selaras. Termasuk kalimat yang selaras itu secara lafadznya juga harus selaras.
Kalau walinya mengatakan ankah tuka, jawabnya harus nikahaha. Wali mengucapkan ankah tuka, jawabnya nikahaha. Jangan watazwijaha. Nggak selaras kan, walaupun sebenarnya maknanya hampir sama. Ya. Yang ideal begitu, ketika ankah tuka wa zawwajtuka, maka dijawab dengan kalimat yang senada dan selaras. Nikahaha wa tazwijaha, berarti selaras. Kalimatnya sama, nikah dengan nikahaha dengan ankahtu, dan zawajatu dijawab dengan tazwijaha. Ya. Itu namanya ittifaq, muttafiqan bil ijab. Kemudian selaras juga dengan nama yang disebutkan. Kalau zawwajtuka, ankahtuka wa zawwajtuka Hindun, ya Hindun, maka jawabnya adalah apa? Nikahaha wa tazwijaha Hindun. Dan niatnya ke sana, itu namanya selaras. Kalau niatnya melenceng ya berarti salah itu. Hanya kembali kemana? Ya. Lam yasihha wa ya, itu yang berbeda itu lam yasih. Jadi nanti kalau qabil tu tazwija, nanti tazwijnya kembali ke nama lain, berarti tidak muttafiq, tidak ittifaq. Kemudian wa ayyakuna muttasilan bil ijab. Ucapan qabul, ucapan dari pengantin laki-laki mempelai laki-laki itu harus nyambung dengan ucapan dari wali. Tidak boleh ada jeda yang lama. Cuman ini jeda yang lama itu ukurannya mungkin macam-macam. Cuman yang pasti adalah tidak boleh lama-lama. Mungkin tidak boleh melebihi dari kalau yang umumnya di sini biasanya ukuran tasbih ya. Tidak berlama-lama. Begitu halan langsung qabiltu tazwijah. Di sini tidak boleh ada jeda yang panjang atau ada kalamun ajnabiyun. Kalam selain dari ucapan penerimaan itu. Misalnya is zawajtuka ankahtuka wa zawajtuka bla 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 halan. Terus kok mikir dingin kita itu. Saya pikir-pikir dulu. Setelah itu baru jawab qabiltu tazwijaha wa nikaha. Wah, ini nggak beres itu. Nggak ada. Kenapa baru mikir? Sudah ngelamar kok mikir. Jadi tidak boleh ada kalimat lain yang mengikuti selain dari kalimat qabul. Ya seperti itu. Atau bahasa tanya dulu. Saya sebenarnya tanya dulu, minta restu dulu ke ibu. Sebentar, Pak Naib, saya minta restu ke ibu. Gimana restu? Iya, qabiltu tazwijaha wa nikah. Wah, itu nggak bisa. Itu berarti ada kalam ajnab. Kalam ajnabi, kalam lain, kalimat lain yang nggak boleh diucapkan. Ya. Jadi yang paling bagus sih begitu kan biasanya yang menikahkan ngasih isyarat dengan apa? Dengan tarikan tangan. Nah, ketika ditarik itu maka mempelai pria harus segera menjawab. Tidak boleh berlama-lama. Langsung. Halan setut. Langsung qabil tuh. Tazwijah. Ada greget. Ya. Dia lingaling masalahnya us betu kumis kabeh. Sebentar lagi insya Allah. Ya, seperti itu. Dan ini sering menjadi masalah ketika
ada ketidakselarasan antara hati dengan ucapan. Makanya saya sering mendapatkan wejangan dari para guru bahwa ketika dulu sebelum menikah itu, ketika menikah itu saat menjawab qabil tuh hatinya ta'alluq, niat mengikuti sunnahnya Rasul, ingat ke sana, niat ibadah, ya, aja niat saja nih, qabil tuh langsung niat ibadah karena Allah, karena di situ akan berdampak pada kualitas kesungguhan menjaga pernikahan. Ya wajar kalau naib atau yang menikahkan atau wali selalu menyebutkan kalimat sebelumnya, sebelum ada ijab kabul. Ya Abdullah Fauzi, uzawwijuka ala ma amarallahu bi, ya, ala amarallahu bihi min imsakim bil ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Fauzi, saya kawinkan kamu menurut perintah Allah. Ya. Min imsakim bi ma'ruf, untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Au tasrihum bi ihsan, atau lepaskan dengan baik-baik pula, dengan sangat baik. Jadi awal sebelum nikah sudah diberi dua opsi, sudah dua pilihan. Kira kawin temenan beli ke, pun kawin temenan dijaga kalau hukumnya Gusti Allah sesuai dengan perintah Allah. Kalau enggak ya udah lepaskan, enggak usah nikah lagi, batalkan. Opsi ini sudah diberikan sebelum nikah. Kalau kitanya paham sih begitu. Ya, uzawwijuka ala ma amarallah bihi al-imsakum bil ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Min imsakim bi ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Atau tasrihum bi ihsan. Ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin kita semua tidak sering menyadari hari itu. Banyak yang tidak sadar karena memang umumnya pernikahannya tidak dilandaskan dengan ilmu, hanya sekedar seneng, lamar, nikah, tanpa dibekali dengan ilmu. Akhirnya ya perjalanannya di tengah banyak yang gonjang-ganjing, tidak mampu, tidak menjaga. Kenapa? Karena kurang ilmu. Ini salah satu majelis ini adalah bagaimana kita punya bekal sedikit ilmu, bagaimana melangsungkan sebuah pernikahan agar tujuan dari pernikahan itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, agar tercipta ketenangan bersamanya dan Allah menjadikan hidupmu di antara kamu mawaddah wa rahmah, kasih sayang sejati, cinta kasih dan kasih sayang. Ya. Kan pernikahan ke sana larinya nanti. Jadi butuh ilmu. Mayuridu dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menghendaki kesuksesan dunia, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa juga yang menghendaki akhirat, kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilm, harus dengan ilmu. Ya. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, fa'alaihi bil ilm. Ya, wa man aradad dunya dulu, wa man yuridu, maaf. Wa man aradad dunya, faman aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia harus dengan ilmu, bagian dengan akhirat harus dengan ilmu, dan keduanya harus dengan ilmu. Jadi apapun sebenarnya harus dengan ilmu. Tidak dipantas kalau Allah mendudukan orang-orang yang berilmu pengetahuan dan yang disertai dengan keimanan pada derajat yang mulia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat.